Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbagai tradisi agama dan kebudayaan, nama Ya'juj dan Ma'juj telah menjadi legenda yang menggentarkan imajinasi manusia. Mereka dikenal sebagai dua bangsa yang penuh kekuatan dahsyat, membawa kehancuran dan menjadi simbol ancaman global yang tak terhindarkan. Dalam banyak kisah, Ya'juj dan Ma'juj disebutkan akan muncul di akhir zaman, menghancurkan segala sesuatu di bumi dan membawa umat manusia pada ujian terbesar. Namun, bagaimana sebenarnya narasi tentang mereka? Apakah benar mereka akan melakukan invasi besar-besaran di bumi? Ataukah ini hanya sekedar metafora dalam ajaran agama? Kisah Ya'juj dan Ma'juj dapat ditemukan dalam berbagai tradisi, terutama dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Al-Quran, mereka disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 93-98 dan surah Al-Anbiya ayat 96-97. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa seorang raja yang bernama Zulkarnain membangun tembok besar yang terbuat dari besi dan tembaga untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj keluar dari tempat mereka. Tembok ini dikatakan akan bertahan hingga datangnya hari kiamat, ketika akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menembusnya dan menyebar kekacauan di muka bumi. Dalam tradisi Kristen dan Yahudi, Ya'juj dan Ma'juj dikenal sebagai Gog and Magog. Mereka disebut dalam kitab Yehezkiel dan Wahyu dengan gambaran serupa sebagai pasukan besar yang akan datang dari ujung bumi untuk menghancurkan umat manusia. Kehadiran Ya'juj dan Ma'juj sering dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Dalam literatur Islam, mereka digambarkan sebagai bangsa yang sangat besar, 1:1000 dengan manusia pada umumnya. Begitu banyaknya sehingga jumlah mereka tak terhitung. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka, dan kedua suku ini disebutkan telah ada dekat pada zaman Nabi Musa berdakwah. Mereka disebutkan akan datang setelah runtuhnya tembok Zulkarnain, menyapu segala sesuatu di jalan mereka. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajah mereka seperti perisai dan sifat-sifat yang lainnya. Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 ataupun lebih. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah keturunan Adam dari keturunan Nuh, dari anak keturunan Yafis, yakni nenek moyang bangsa Turki dan Mongol, yang diisolir oleh tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Ada beberapa pendapat yang mengatakan jika sosok Ya'juj dan Ma'juj diduga kuat telah bangkit dan keluar dari bawah tanah sebanyak 7 kali. Yang pertama, pada zaman prasejarah bangsa Mongol. Menurut catatan sejarah Cina kuno, sosok Ya'juj Ma'juj menampakkan wujudnya lalu menghancurkan seluruh peradaban Cina kuno dengan melintasi gurun Gobi. Yang kedua, pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Setelah awal kebangkitan prasejarah Mongol, Ya'juj Ma'juj lalu menampakkan wujudnya sekitar tahun 1500 hingga 1000 sebelum Masehi. Gelombang kedatangan Ya'juj Ma'juj itu muncul dari arah timur laut Cina. Sosok tersebut bermaksud untuk melintasi wilayah Cina, Asia Tengah, Mongolia, Turkistan dan mendudukinya. Kemudian, menurut catatan sejarah, sosok Ya'juj Ma'juj juga sempat menguasai wilayah pesisir laut Kazwin Laut Hitam hingga bagian utara pegunungan Kaukasus. Kejadian bangkitnya Ya'juj Ma'juj yang ketiga ini, mereka melewati lorong sempit di pegunungan Kaukasus untuk menyerang peradaban Nenoi. Penyerangan Ya'juj Ma'juj pada periode ini diduga kuat memberi pengaruh untuk kehancuran peradaban Asyuria kuno. Yang keempat, kemunculannya pada periode 500 sebelum Masehi. Pada periode ini, keberadaan Ya'juj Ma'juj bergerak menguasai daerah Asia Barat, kemudian melewati lorong sempit di Deriel
atau yang dikenal dengan Dariel George yang terletak di pegunungan Kaukasus, Georgia. Saat itulah Raja Zulkarnain mendirikan benteng yang menutupi lereng sempit itu atas permintaan warga yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Dengan dibangunnya benteng penghalang Ya'juj Ma'juj, penyerangan mereka terhalang dan terhenti menguasai negeri di sekitarnya. Selanjutnya, Ya'juj Ma'juj muncul dan mengarahkan ekspansi ke wilayah timur. Sejarah Cina menyebutkan sosok Ya'juj Ma'juj dengan sebutan Hyung Hu. Di era pemerintahan Kaisar Qing Shi Huang, ia berhasil membuat tembok agung Cina yang pembangunannya selesai dalam 10 tahun. Nantinya keberadaan tembok besar tersebut bertujuan melindungi penduduk dari serangan Ya'juj dan Ma'juj atau Hyung Hu. Yang keenam, kemunculan Ya'juj Ma'juj pada awal abad ke-4 Masehi. Kebangkitan sosok Ya'juj Ma'juj terjadi pula setelah abad ke-4 Masehi. Menurut catatan sejarah, Ya'juj Ma'juj bangkit dan melakukan ekspansi ke Eropa yang dipimpin langsung oleh Attila the Hun. Penaklukan yang dipimpin oleh Attila the Hun ini terbukti berhasil dan sanggup menaklukkan kerajaan Romawi hingga beberapa abad kemudian. Era Ya'juj Ma'juj terakhir yakni bangkit dari permukaan bumi pada abad ke-12 Masehi atau sekitar tahun ke-7 dalam kalender Hijriah. Ya'juj Ma'juj yang dimaksud merupakan pasukan yang dipimpin langsung oleh Genghis Khan. Bersama pasukan Mongol, mereka menyerang berbagai kerajaan besar di Asia Barat. Serangan tersebut berhasil menguasai kota Baghdad yang merupakan ibu kota di zaman Khalifah Abbasiyah. Namun, invasi Ya'juj Ma'juj tidak hanya dilihat secara harfiah. Beberapa ulama dan penafsir modern menekankan bahwa Ya'juj Ma'juj mungkin adalah simbol dari ancaman global seperti konflik antar bangsa, kerusakan lingkungan, atau kehancuran akibat ulah manusia sendiri. Dengan kata lain, mereka bukanlah makhluk fisik, melainkan representasi dari krisis moral dan sosial yang terjadi di dunia. Bagi sebagian manusia, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj dianggap sebagai peringatan bagi umat manusia untuk menjaga keseimbangan dunia. Invasi mereka dapat diartikan sebagai peringatan akan bahaya keserakahan, ketidakseimbangan kekuatan, dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Ketika Ya'juj dan Ma'juj benar-benar keluar pada akhir zaman nanti, mereka akan merusak seluruh infrastruktur, menghabiskan seluruh cadangan makanan yang ada di bumi. Mereka akan menghabisi seluruh apa yang mereka jumpai, bahkan manusia sekalipun. Sampai-sampai seluruh manusia yang hidup pada saat Ya'juj Ma'juj keluar, mereka seluruhnya harus berkumpul di Gunung At-Tur, di mana Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa datang ke sana. Meskipun cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj sering dipandang sebagai bagian dari eskatologi, hingga kini belum ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Sebagian penafsiran tetap bergantung pada keyakinan individu dan tradisi agama yang dianut. Namun, nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita ini tetap relevan untuk zaman modern. Ya'juj dan Ma'juj, terlepas dari wujud dan makna mereka, tetap menjadi simbol yang menantang umat manusia untuk merenungkan posisi mereka di bumi. Apakah mereka adalah ancaman yang nyata yang akan muncul di masa depan, atau sekedar metafora dari kehancuran yang disebabkan oleh manusia sendiri? Kisah mereka menawarkan pelajaran penting tentang tanggung jawab, moralitas, dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Mungkin kita semua bisa belajar dari kisah ini untuk mencegah invasi kehancuran yang sesungguhnya di bumi ini.